Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih belajar materi matematika kelas 8 semester 2 yaitu tentang lingkaran. Bersama saya Siti Maimunah. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang panjang busur dan luas juring. Nah, sebelum kita membahas materi panjang busur dan luas juring, kita ingat kembali dulu apa itu busur dan juring. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Nah, jadi pada gambar ini kita lihat bahwa busur itu adalah yang ini, AC, BC, dan AB. Sedangkan juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi yang namanya juring itu adalah yang ini. Nah, dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu buah busur. Ini juring, ini, dan ini. Nah, untuk menghitung panjang busur dan luas juring, itu rumusnya adalah untuk panjang busur BC sama dengan besar sudut BOC per 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali R, yang mana R ini merupakan jari-jari. Atau rumus untuk menentukan panjang busur BC adalah besar sudut BOC per 360 dikali pi dikali D, yang mana D ini menunjukkan diameter. Nah, untuk membedakan kapan kita menggunakan rumus yang di atas ini atau menggunakan yang di bawah ini, apabila pada soal yang diketahuinya adalah jari-jari, maka kita menggunakan rumus yang ini. Apabila pada soal yang diketahuinya adalah diameter, kita menggunakan yang ini. Nah, di sini saya menuliskan besarnya besar sudut BOC karena yang dicari adalah panjang busur BC. Busur BC, sudut yang diambil itu sudut yang di sini. Besar sudut yang ini, jadinya besar sudut BOC. Nah, selanjutnya rumus untuk menentukan luas juring adalah luas juring BOC sama dengan besar sudut BOC per 360 derajat dikali pi dikali R pangkat 2 atau R derajat. Nah, yang harus kita ingat untuk menentukan panjang busur dan luas juring ini adalah nilai pi. Nah, jadi lambang yang ini itu dibaca pi. Pi ini mempunyai nilai yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, biasanya nilai pi yang 22/7 itu dipakai apabila jari-jari atau diameternya itu adalah kelipatan dari 7. Misalnya 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Nah, kalau pi 3,14 ini biasanya digunakan untuk yang bukan untuk jari-jari atau diameter yang bukan kelipatan dari 7. Misalnya 2, 3, 10, 20, dan seterusnya. Nah, langsung kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang busur AB. Yang kedua, luas juring AOB. Panjang busur AB berarti panjang yang ini. Luas juring AOB berarti luas juring yang di daerah sini. Nah, penyelesaiannya untuk menentukan panjang busur AB sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali R. Sekarang kita menentukan apakah pi-nya ini memakai 22/7 atau 3,14. Kita lihat jari-jarinya. Nah, di sini jari-jarinya 7, berarti kita menggunakan 22/7. Nah, seperti ini. Setelah itu, nah ini dapat 45 derajat ini dari besar sudut AOB yang ini. Nah, 45 derajat per 360 dikali 2 dikali 22/7 dikali 7. Dapat 7 ini dari jari-jari. Nah, kemudian kita sederhanakan.
Yang ini 7 dengan 7 sama-sama dibagi 7 itu hasilnya 1. Yang ini 1. Habis itu ini 45 dan 360 sama-sama dibagi 45 itu hasilnya 1. Di sini hasilnya 8. Nah, atau bisa ditulis seperti ini. 1/8 dikali 2 dikali 22. Sebenarnya ini cara untuk menyederhanakan saja. Apabila kalian masih bingung menyederhanakan, boleh langsung dikerjakan. 45 dikali 2 dikali 22 dikali 7 per 360 dikali dengan 7. Nah, kita peroleh hasilnya adalah 1 kali 2 sama dengan 2 dikali 22 itu 44/8. Jadi panjang busur AB-nya adalah 5,5. Nah, dapat disimpulkan panjang busur AB-nya adalah 5,5 cm. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya kita menyelesaikan luas juring AOB. Luas juring AOB, ini soalnya yang tadi. Nah, rumusnya besar sudut AOB per 360 derajat dikali Pi dikali R pangkat 2. Besar sudut AOB-nya adalah 45 derajat per 360 dikali Pi. Pi-nya ini kita memakai 22/7 karena nilai jari-jarinya adalah kelipatan 7. Jadi langsung ditulis seperti ini, 45 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali 7 pangkat 2. Maksudnya 7 pangkat 2 di sini adalah 7 dikali 7. Nah, jadi ini bisa kita sederhanakan seperti contoh sebelumnya. 45 ini kita bagi 45, itu hasilnya 1. 360 bagi 45 itu hasilnya 8. Nah, atau bisa ditulis dengan seperti ini, 1/8 dikali 22/7 dikali 7 kali 7. Karena ini 7 pangkat 2 berarti 7 kali 7. Nah, kemudian bisa lagi kita sederhanakan seperti ini. 7 dibagi 7. Nih. Diperoleh hasilnya 1. Jadi sisanya adalah 1 dikali 22 dikali 7/8. Nah, seperti ini. Kalau kalian bingung menyederhanakan, bisa juga langsung dikalikan. 45 dikali 22 dikali 7 dikali 7/360 dikali 7. Nanti hasilnya sama. Nah, ini hasil dari 1 dikali 22 dikali 7. Itu hasilnya 154/8. Diperoleh 19,25. Jadi luas juring AOB-nya adalah 19,25 cm. Nah, itu tadi adalah cara mengerjakan panjang busur dan luas juring dengan jari-jarinya adalah kelipatan 7 yang memakai nilai Pi-nya 22/7. Contoh berikutnya adalah yang nilai jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, pertanyaannya adalah tentukan panjang busur AB dan luas juring AOB. Jadi penyelesaiannya untuk menentukan panjang busur AB, besar sudut AOB per 360 derajat dikali 2 dikali Pi dikali R. Nah, karena di sini nilai R atau nilai jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita memakai 3,14. Nah, jadi besar sudut AOB-nya adalah 72/360 dikali 2 dikali 3,14 dikali 20.
Nah, jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi hasilnya seperti ini, 1/5. Di mana dapat 1/5? Caranya seperti ini. 72 dibagi 72 itu 1. 360 bagi 72 itu hasilnya 5. Nah, biasanya cara menyederhanakan yang cepat itu menggunakan KPK. Tapi kalau kalian bingung menyederhanakan coret-coret seperti ini, langsung saja kerjakan 72 dikali 2 dikali 3,14 dikali 20 baru dibagi 360. Nah, kalau ini saya sederhanakan, jadinya 1/5 dikali 6,28. Dapat 6,28 ini dari 2 dikali 3,14 dikali 20. Diperoleh hasil dari 1 dikali 6,28 kali 20 dibagi 5 itu hasilnya adalah 25,12. Jadi panjang busur AB-nya adalah 25,12 cm. Nah, selanjutnya menentukan luas juring AOB. Caranya kurang lebih seperti yang tadi. Rumusnya saja yang berbeda untuk panjang busur dan luas juring. Nah, luas juring rumusnya besar sudut AOB per 360 dikali pi dikali R pangkat 2. Besar sudut AOB-nya 72 derajat per 360 dikali pi-nya 3,14 dikali 20 pangkat 2. Atau artinya 20 dikali 20. Nah, ini sudah saya sederhanakan. Dapat 1/5 tadi dari 72 dibagi 72, 1. 36 dibagi 72, itu hasilnya 1. Hasilnya 5. Nah, jadi diperoleh 1 dikali 3,14 dikali 20 dikali 20 baru dibagi 5. Hasilnya adalah 1256/5. Jadi dapat 1256 ini 1 dikali 3,14 dikali 400. Setelah itu dibagi 5. Diperoleh hasilnya 251,2. Nah, jadi luas juring AOB pada contoh yang kedua ini adalah 251,2 cm. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan berikan komentar di channel saya ini. Nah, kemudian di sini ada latihan, ada dua soal latihan. Jadi coba dikerjakan sebagai bahan latihan kalian apakah sudah mengerti atau belum mengenai penjelasan tadi. Nah, demikian penjelasan saya tentang materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, salah hilap mohon maaf. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya tentang garis singgung lingkaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.